Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, bangun. Berarti anak-anak itu. Iya belum. Ada soal apa? Kalau jenis apa? Lain partai. Belum TV. Nanti kalau udah saya posting di grup, terus kamu merasa udah ujian tapi belum ada disitu saya buat nama dan nilainya, kamu kirim aja lagi ya. Belum mana Sat? Grup kelas 10 kan ya. Jadi saya posting itu sekalian siapa yang ujian berapa nilainya. Kalau misalnya nanti kamu merasa belum ada di situ namanya, nanti Tengokkanlah oh kan siap apa enggak? Ya, mana tahu aku udah nggak tahu kayaknya. Itu ada apa maksudnya? kalau anak pondok kayaknya dikirim sama Ustadz Fahim kan kemarin. Iya. Iya kan? Belakangan dia kemarin masuk. Aku di rumah cuma nikah sama masih di sekolah. Satu ya? Iya, satu terakhir ujian. Iya, di terakhir kemarin. Iya, sudah terakhir. Mana pula terakhir? Hari Kamis. Iya. Hari Kamis. Terakhir mana ini penja? Harusnya Ustaz hari kedua setelah hari Jumat. Belum berarti Sama Vicky, sama Ustaz Syarul. Belum, kayaknya cuma belum. Kayaknya nggak terlalu ya, cuma cukup. Cuma begitu aja. Ini kan belum. Karena belum. Ada sih. Belum banyak. Gila. Banyak belum. Siapa lagi? Salah saudara. Oh, ini belum. Nggak tahu juga. Berarti kok selalu telat lah ya? Dan untuk anekdot ada pertanyaan nggak di teks itu? Kalau nggak kita lanjut ke hikayat. Coba lihat buku kamu semua untuk teks anekdot halaman 82 dan seterusnya. Pokoknya terkait dengan struktur, kaidah kebahasaan, terus mengambil inti teks anekdot. Nanti untuk ujian semester ada soal yang menanyakan tentang coba tentukan bagaimana isi dari sebuah teks anekdot yang kamu baca. Maka konstruksi jawabannya itu ada di halaman 84. Itu diingat ya, ditandai. Nanti yang buat Ustazah Maulina. Apa sih? Di halaman 84. Di situ kan ada buku kamu kan ya, Bro? Hah? Kalau bukunya halaman 84 kakinya hebatnya ke atas meja naiknya. Dan di kursi. Udah bukunya ada? Sekalian masa nanti ada masuk ujian semester. Saya berbicara apa aja yang adik-adik itu. Jadi seperti itu jawabannya nanti. Ya, maksud saya gini, kalau kamu ada soal seperti itu, kamu udah paham jawabannya. Kayak apa tadi? Hah? Apa aja apa tadi? Dan di halaman 84 di situ kan ada kalau ada soal nanti menanyakan tentang cobalah tentukan isi dari teks anekdot di atas. Maka yang dimaksud dia itu adalah masalah yang dibahas, humor dan makna tersirat. Enggak lah, ini kita pelajari kemarin. Kemarin berarti ada video kan? Ada nih kan pesan nggak usah konten. Nih, kalau ngantuk sih sebenarnya enggak. Ngantuk sih ngantuk. Tapi kalau pelajaran
Sebenarnya pengertian besar kalimat anekdot itu apa sih? Dit, coba yang 85 deh. Enggak pengertian bener-bener Baca yang 85 deh. Anekdot itu adalah teks yang berisi humor. Yang surat cinta deh. Dia humor tapi mengandung pesan sindiran. Iya. Jadi nggak sekedar humor. Pesan sindiran nih. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris, kamu mungkin nanti di bahasa Inggris juga ada mempelajari teks ini. Saya lupa di kelas 2 atau kelas 11. Nanti kan ada dua jenis teks di bahasa Inggris. Ada yang namanya anecdote text, sama satu lagi spoof. Spoof ini adalah tipe humor. Jadi cuma cerita lucu doang. Kayak misalnya kita ngelawak banyolan itu spoof. Tapi kalau anekdot ini dia selain humor, dia pasti ada unsur pesan yang mau disampaikan secara tersirat. Jadi kalau ada nanti soal menentukan teks anekdot atau isinya, bukan humor yang menghina. enggak. Ngerti maksudnya humor yang menghina kan? Seperti manis ironi kan. Banyak yang kayak gitu kan. Tulis. Soal ini dia kayak isi, maka yang dilihat di situ pertama adalah humornya apa, terus pesan yang disampaikan. Sama masalah yang dibahas ya. Nah, ini berarti aspek isi. Itu apa Ustaz? Isinya humor pesan gitu. Hah? Isinya Iya, ini isi teks anekdot. 3 itu kan? Iya, jadi kalau misalnya ada soal-soal di AKM, kan nanti kan kelas 11 ada namanya ujian AKM, asesmen kompetensi minimal seperti UN. Nah, kan kalau yang dikatakan dengan isi, kamu fokusnya pada itulah 3 aspek ini. Lihat, ada umurnya nggak? Pesannya apa? Sama masalah apa yang dibahas topiknya? Itulah yang menjadi isi dari teks anekdot acuannya. Enak bukan? Coba ya. Aku banyak lebih. Itu kalau untuk isi teks anekdot, jadi dia paham ya, anekdot itu adalah cerita yang isinya lucu tapi ada sindirannya. Kalau kamu yang membaca ulang, boleh baca di halaman nah ini nomor, kita bandingkan coba yang 85 itu cuma anekdot aja, yang surat tukang buah dan tukang sayur. Coba baca kali yang 85 yang surat tukang buah dan tukang sayur. Surat cinta ya? Iya. Cinta itu kan keluar sih mas. Saya nggak baca lagi dari itu baca. Oh. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Asik. Iya. Kan kali baca. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa susah napasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidup. Memang ini salah. Jarang aku di malam minggu. Aku mohon bimbingmu. Bimbinganmu. Memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Semoga kau bahagia dengan pria lain. Nah, itu Ustaz kalau bau baca semangka. Namanya lucu. Tuh. Tapi kan gak ada pesan apapun yang kita ambil
ada teks nangka impor. Nah, itu kan. Coba kita baca sama-sama. Di situ semalam mungkin udah pernah kita baca. Nah, di situ katanya ada seorang diplomat baru yang ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada yang di Jogja aslinya. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasia gudeg di sini lebih enak dibanding dengan yang di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Nangkanya itu, kalau tempat Mas kan nangka lokal, tempatnya itu nangka impor, makanya kan di Belanda. Terus saya nanya, memang nangka impor dari mana? Dari Jogja juga, Mas. Berarti kan sebenarnya yang dimakan itu sama dengan yang daerah asalnya. Cuma karena dia dari, mungkin karena makannya di Belanda, suasananya beda, jadi terasa lebih enak. Pesannya adalah, kita lebih suka bangga menggunakan barang produk luar negeri gitu kan, yang siogianya branded, padahal bahan dasar dan kualitas itu biasa diambil dari Indonesia. Kayak misalnya kali pinggang kulit, sepatu kulit yang dipakai di Paris dan di Korea Selatan, terkenal sebagai kota mode itu banyak diproduksi di Sragen, Jawa Timur. Jadi mulai dari sepatu kulitnya, jaket kulit yang mereka pakai, terus desain-desain baju-baju itu semua rata-rata berada dari Indonesia. Karena kan masalah sumber daya keanekaragaman hayati tropis paling besar di dunia itu Indonesia kan. Coba lah kalau mereka punya kaleng pinggang dari kulit buaya atau jaket kulit dari apa gitu, ular misalnya kan yang dipakai artis itu. Dari mana coba? Mereka buayanya kan ada gitu. Tapi kalau Indonesia kan memang ragam hewan dan hasil alamnya bagus gitu. Berarti sebenarnya Indonesia negara terkenal ya? Iya, hasilnya banyak, cuma nanti kan kita dibawa ke sana, dicap lah misalnya Adidas, klub gitu kan. Jadi naik tuh harganya yang antara bahan dasarnya mungkin 50.000 jadi 150.000. Berarti yang bikin mahal tuh merek? Iya, brandnya. Kamu kalau pergi ke Sun Plaza atau ke misalnya ke mall lah yang H&M gitu kan, coba lihat bajunya biasa aja. Kalau kadang-kadang, yang kadang-kadang kalau kita beli di City Tax pun harganya mungkin cuma 20-an. Kalau H&M begitu ada merek H&M ya cuma ada yang itu, tiba-tiba harganya jadi 175, 250 paling murah kalau kaos-kaos biasa ya mungkin nggak ada model-model kali. Ini masalah brandingnya, jadi itu yang membuat orang kadang-kadang bangga padahal yang dipakai itu sama-sama juga ya, cuma masalah brand aja. Bola di Eropa ada. Iya, jadi masalah brand itu yang bikin mahal, citra ya. Nanti sablon lah baju besok. Kayak ini Singapura itu negara paling krisis tau. Dia nggak punya hasil apapun, dia nggak punya pertanian, nggak punya buah, nggak punya hewan, Jadi nggak menghasilkan apa-apa. nggak, mereka cuma hidup dari industri. Tapi bisanya pendapatan per kapita mereka paling tinggi di Asia Tenggara, Singapura. Gitu miskin negaranya. Seandainya kita nggak bertransaksi dalam perdagangan dengan negara Singapura, maka Singapura itu negara yang betul-betul miskin loh. Tapi dia bisa jadi bandara terbaik nomor 2 di dunia. Terus bisa menjadi penghasil bandara terbaik nomor 2 di dunia itu Singapura sekarang. Kalian kalau sekali jalan-jalan liburan coba ke Singapura itu katanya, saya nggak tahu apa yang menjadi indikasi dia paling bagus, cuman katanya dia yang terbaik di dunia. Katanya Singapura itu negara apa? Belanja. Jadi kebanyakan orang berbelanja ke Singapura. Karena masalah, ya bangunan. Kalau kita kan apa ya, bagus cuman regulasinya kayak Tanah Abang itu sebenarnya bagus bajunya, cuman mau ke Tanah Abang aja repot, terus pakai macam-macam pengaturan jualannya. Kalau mereka tuh ada khusus yang tekstil semua. Terus misalnya tas branded ada pasarnya misalnya kayak di Jepang juga. Kalau misalnya pas sepatu gitu. Murah-murah lagi. Kayak Monjel. Iya, tapi mereka yang barang-barang beda. Kalau di sini nggak regulasi seperti itu. Jadi itu yang membuat kadang-kadang mungkin orang jadi lebih suka belanja di sana. Nah seperti itulah anekdot. Jadi anekdot itu biasanya dia terkait dengan cerita sehari-hari dan ada unsur yang bisa kita ambil dari ceritanya. Lalu dari segi strukturnya, dia karena dari naratif teks maka dia polanya mirip cerpen. Pertama ada orientasi, krisis, reaksi, koda. Koda ini opsional, jadi nggak semua teks
teks anekdot harus ada kodenya. Karena kode ini isinya adalah pelajaran. Pelajaran ini kan kadang-kadang kalau di tingkat SMA itu secara tersirat disampaikan, kayak cerita nangka impor tadi kan nggak ada dibilangin di situ barang kredit atau apa. Maka kode itu opsional. Tapi yang wajib ada adalah orientasi krisis reaksi, itu wajib ada. Orientasi ini adalah latar konteks. Konteks budayanya krisis ini masalah yang berupa pertanyaan biasanya. Lalu keduanya itu adalah reaksi, berupa respon dari masalah yang ada. Nah, itulah struktur dari teks anekdot itu. Jadi biasanya letak kelucuan itu terjadi pada reaksi. Jadi kalau misalnya ada soal-soal nanti mungkin juga keluar di TG ujian atau di esai, letak kelucuan itu berada di reaksi. Cerita itu apa tuh? Siapa tuh yang kita baca? Yang dia anak ini profesi anak-anak menjual kue. Yang dia sudah berapa lama ibu jualan kue? 30 tahun. Terus mana anak ibu? Ada di Polda, KPK, DPR, katanya gitu kan. Wah, hebat kali ya ibu, anaknya semua di situ masih jualan kue, berarti anak-anaknya jujur nih katanya. Iya pak, katanya. Terus anak ibu apa aja jabatannya di Polda, KPK, dan DPR? Sama jualan kue juga. Jadi itu kan nyindir sebenarnya. Kalau Polda, KPK sama DPR itu gajinya nggak besar. Jadi kalau mereka kaya, berarti mereka ada melakukan sesuatu di luar gajinya. Jadi reaksinya kan yang bikin lucu itu kan ya, di akhir kan. Apa namanya profesi anak ibu? Dikiranya Poldanya mau jadi Kapolda entah apanya, rupanya penjual kuenya juga. Tapi setelah letak kelucuannya, maka itulah yang disebut sebagai reaksinya. Itu sering muncul ya, sering muncul nih saya garis merah aja ya. Nih, terus ini. Apalagi dari konten kebahasaannya, di halaman 96. Kemarin mungkin si Ikram udah nyatet, yang lain yang belum catat itu dicatat halaman 96. Mulai dari ada peristiwa masa lalu atau past tense, karena dia kalimat-kalimat yang sudah terjadi. Ada kalimat retoris. Retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban atau tujuannya nyindir. Oh iya. Konstruksi kronologis ini mana? Temporal. Ya, Kita simpan waktu sejak kita lalu kemudian setelah itu kan. Kata kerja aksinya ya. Verba. Terus habis itu kalimat perintah. habis itu kalimat eksploratif. Ya. Udah berarti. Udah. Yang belum dicatat. Berapa? Halaman 96 yang di tabel. Iya, halaman 96. Iya, contohnya itu 1 sampai 6. Itulah konten pembahasan dari teks anekdot. Ini bukan sekolah ini. Iya, bukan sekolah ini. Buat apa nih? Buat gila. Ya? Ada pertanyaan nggak untuk kaidah kebahasaannya dulu? Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau coba kalian cari kaidah kebahasaan dari teks halaman 93, maksimalin tentang faksi CCTV. Sudah mau mengambil dari tadi. Belum ada. Dengan kaidah kebahasan apa aja gitu ya? Ya, yang di 93. Soalnya ada nggak kalimat retorisnya? Terus ada nggak di situ kata kerja aksinya? Ada kan? Berapa? 93. Yang di tabel. Di tabel. Iya. Langsung cari di sini. Hah?
halaman 93 itu dicarilah kaidah-kaidah kedewasaan yang mulai dari kalimat kepolisian, kami yang menilai. Maksudnya apa sih? Kan kaidah kedewasaan yang paling catat kan di halaman 96. Enggak, ini maksudnya sudah minta izin malamnya untuk ngomong. Enggak, itu kan menggambarkan gini, kadang-kadang yang ditangkap itu justru orang yang tidak bersalah. Kayak dulu kan Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan sebelum yang sekarang, dia pernah melarang vaksin yang ada kandungan babinya, seperti vaksin si COVID sekarang lah. COVID ini kan sebenarnya ada rantai DNA babinya. Jadi dia dulu itu pernah juga ada vaksin apa ya salah saya? Virus burung. Iya, burung kalau nggak salah gitu. Ada rantai DNA babinya. Terus dia melarang lah itu vaksin itu masuk ke Indonesia. Dia bilang sebenarnya masih bisa kalau kita buat vaksin yang tidak ada rantai seperti itu. Karena COVID ini saya bukan jelek-jelekan ya. Vaksinnya banyak yang setengah jadi. Misalnya kayak punya Australia yang ada rantai HIV-nya. Mereka mengunci virusnya pakai rantai HIV sehingga orang yang kena vaksin itu bisa jadi positif palsu katanya, positif palsu HIV. Yang orang yang kena HIV cuma terdeteksi positif. Kan bahaya. Jadi Menteri Kesehatan itu melarang itu. Akhirnya dia dipecat. Kenapa? Karena dia tidak memenangkan tender orang-orang yang berkepentingan. Nah seperti yang si tentang CCTV itulah sebenarnya. Yang salah siapa, yang kena korban ditangkapnya siapa yang dihukum. Itu nyindir itu sebenarnya. Itu kurang lebih. Itu sindiran. Jadi semua teks anekdot itu nggak sekedar lucu, tapi ada sindiran itu. Udah mantap. Jadi bisa ceweknya 5 ya? 5 lah tuh. Ada saja cantik satu ini. Tahu dia. Saya coba ikut cewek dia orang Pekanbaru kan. Seperti lah, ini enggak belum. Itu sudah 15. Yakin? 1 menit lagi. Nanti Ya kita Allah. 1 menit lagi. 1 menit aja bentar. Ya udah. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Nggak ada kan nggak ada. Kamu kan kelas expert tuh ngapain yang Cipiring? Tidak. Kamu di pondok kan pulangnya kan? Tadi malam nanti ke depannya chattingan. Chattingan sama cewek. Oh ini ada jadi dimakan. Iya lah, chattingan lah sampai jam 10. Chatting, oh pantas dia pulang ke Pakai bentar ya kan? Main-main aja katanya perlu deh tempat itu. Ada bentar. Dia rumah kampungnya mana di Pakai? Iya. Jalan SD dulu lah ya. Jalan kaki ini. Iya, Dan kalau ada pertanyaan itu nanti boleh dikerjakan di rumah. Dan yang belum kumpul ujian sadar diri lah, cek. Kamu kan kalau misalnya ngecek Ustadz kan nggak kalah banyaknya itu chattingannya. Dicek udah pernah ngirim atau belum. Nanti saya cekkan kalau yang belum ada namanya dan merasa sudah pernah ngirim, kirim aja lagi ke grup, nggak usah ke Japri, ke grup. Jadi nanti saya bisa langsung cek. Kadang-kadang kan waktu ujian nanti kan bersamaan nama yang lain. Jadi kirim-kirim kadang-kadang ada yang belum saya catat. Tapi kemarin yang nggak saya buka itu ada sekitar 15-an chat. Nggak saya yang nggak saya buka, tapi udah saya catat namanya gitu. Jadi bukan berarti nggak saya lihat. Oke ya, itu saja.